Hai sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Sahabat Disko, kita masih di segmen spesial yaitu Wonderlist Diaries, di mana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakan kaki di negeri orang. Nah, untuk episode kali ini kita balik lagi ke tahun 2016, tahun dimana saya banyak jalan-jalan. Nah, di bulan Maret lebih tepatnya 2016 itu saya ke Turki. Lebih tepatnya sebenarnya hanya Istanbul ya. Waktu itu saya perginya hanya 4 hari 3 malam kalau nggak salah ya. Karena ada long weekend gitu di Rusianya. Dan ini tadinya mau solo traveling sih, tapi nggak jadi karena ada cewek Turki yang baik banget mau nampung dan nemenin jalan-jalan. Namanya Kerime. Jadi saya kenal sama Kerime ini lewat Facebook. Waktu itu saya tadinya mau pertukaran pelajar ke Budapest tadinya, bukan Praha. Nah, lagi nyari teman itu untuk share apartemen nih ceritanya. Kerime ini juga lagi nyari roommate. Jadi ketika itu kami kenalnya dari sana tuh. Nah, setelahnya ternyata saya batal pertukaran, ke Budapestnya kan, jadinya nggak jadi ketemu sama Karimenya. Dan kebetulan Karimenya juga waktu itu ada masalah dengan visa dan dia nggak jadi juga ke Budapest. Tapi kami masih sering message ya lewat Facebook, masih sering berkirim pesan gitu. Sampai akhirnya, saya bilang kalau saya mau ke Istanbul dan dia nawarin supaya saya nginep aja di rumahnya. Kebetulan saudara-saudaranya cewek semua nih. Jadi tinggallah ya saya, singkat singkat cerita tinggallah saya di rumah Kerime selama di Istanbul. Saya dijemput di bandara dan diantar kemana-mana sama dia dan juga ada kakak dan adiknya, terus juga ditraktir makan terus selama jalan-jalan itu karena papanya mereka tuh berpesan kalau saya nggak boleh ngeluarin duit untuk makan sedikit pun. Jadi setiap malam juga mamanya tuh sengaja banget masak nasi karena, katanya, "Oh mereka lihat di Google nih, katanya orang Indonesia itu makannya makan nasi." Jadi mamanya masak nasi, lucu banget ya, baik banget pokoknya. Cuma memang permasalahan waktu itu hanya bahasa ya, yang bisa bahasa Inggris tuh cuma Kerime. Jadi Kerime tuh sibuk jadi translator waktu itu ya untuk keluarganya. Oke, kembali ke cerita perjalanan ke Turki, ke Istanbul lebih tepatnya. Saya waktu itu terbang dari Saint Petersburg, Rusia ke Istanbul selama 4 jam penerbangan. Nah, saya dijemput kan sama Kerime dan kami langsung ke rumahnya. Saya lupa daerah rumahnya, yang pasti bukan di pusat kota. Biasanya ya rumah penduduk jarang ada yang di pusat kota. Nah, kalau nggak salah di hari pertama itu saya dan Kerime, ada juga kakak Kerime dan juga adeknya, itu kami berempat pergi ke Blue Mosque atau nama lainnya Masjid Sultan Ahmed. Ini masjidnya masih beroperasi dan ada sebuah masjid bersejarah nih, peninggalan Kesultanan Utsmaniyah. Masjid ini tuh dilapisi oleh ubin berwarna biru yang dilukis menggunakan tangan. Dan pada malam hari sih katanya masjid ini memancarkan warna biru ya, tapi pada saat saya di sana kayaknya bukan warna biru deh. Apa ganti warna gitu ya. Kemudian kami berjalan sedikit ke, Hagia Sophia, masih di daerah yang sama ya, mereka berdekatan kalau nggak salah, atau Hagia Sophia. Nah, ini tuh dibangun pada tahun 537 Masehi oleh Kaisar Bizantium Justinian I sebagai katedral Kristen Ortodoks. Nah, Hagia Sophia ini menjadi gereja terbesar di dunia selama hampir 1000 tahun. Setelah penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453, bangunan ini diubah menjadi masjid dengan penambahan mihrab, minbar, dan juga menara. Nah, pada tahun 1935, Hagia Sophia ini dirubah menjadi museum oleh Presiden Turki saat itu, Mustafa Kemal Atatürk ya. Jadi, awalnya adalah museum, habis itu sekarang tahun 2020 itu Erdogan mengubahnya kembali beroperasi menjadi masjid gitu. Nah, pada saat saya di sana masih jadi museum nih ya, karena saya di sana kan 2016. Jadi nggak ada yang sholat di sana.
Hagia Sophia juga adalah salah satu warisan dunia ya UNESCO karena dulunya adalah katedral ortodoks, jadi di dalamnya itu, di dindingnya, itu masih ada lukisan Bunda Maria, ada gambar Yesusnya juga gitu. Nah, Hagia Sophia ini memang paling ikonik ya, sangat terkenal ya sahabat Disko, apalagi dengan sejarahnya, jadi, Hagia Sophia ini wajib banget dikunjungin. Terus saya juga nyobain naik kapal untuk tur Selat Bosporus ya, di sana ada selat ya, Selat Bosporus. Selat ini tuh adalah selat yang menjadi pemisah antara benua Asia dan Eropa. Jadi tur ini tuh dimulai di benua Eropa, lalu turun ke Asia. Nah, durasinya tuh hanya sekitar 30 menit, tetapi sahabat Disko bisa melihat keindahan kota Istanbul lah gitu. Beberapa tempat kediaman sultan dan juga ada hotel-hotel mewah terlihat dari tempat tur kapal kita ini ya gitu. Spot turis lainnya yang saya kunjungi juga adalah Galata Tower, sebuah menara batu abad pertengahan di distrik Galata. Menara Galata ini juga merupakan salah satu landmark kota, Istanbul yang paling mencolok ya. Umurnya udah 600 lebih. Jadi tinggi menara ini tuh sekitar 66 meter dengan diameternya itu 16 meter. Nah, di dalam menara ini nanti ada orang yang menyediakan baju tradisional Turki. Jadi kalau sahabat Diskom mau coba, boleh banget nih di sini. Jangan lupa bawa uang lebih aja ya. Oke, selanjutnya juga saya mengunjungi Istana Topkapi, merupakan, istana ya, ini kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Nah, selain sebagai tempat tinggal kerajaan, istana ini juga digunakan untuk acara-acara kenegaraan dan hiburan kerajaan. Kalau sekarang sudah dijadikan museum yang menyimpan banyak barang-barang peninggalan nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beberapa koleksi penting dari, peninggalan Rasulullah atau Nabi ini, ada mantel suci Nabi, ada rambut, dari janggutnya Nabi, ada jubah Fatimah, ada tempat penyimpanan gigi Nabi, ada jejak kaki Nabi juga, ada surat, ada busur juga, pedang milik Nabi juga di sana. Dan juga ada nabi lain nih selain Nabi Muhammad yang di sana ya, ada juga nampan yang dipakai oleh Ibrahim, ada tongkat Nabi Musa juga, saya masih ingat bentukan tongkat Nabi Musa itu ya. Terus ada pedang Nabi Daud dan banyak lagi lainnya. Pokoknya museum ini tuh harus banget dikunjungin. Tapi memang ketika di barang-barang peninggalan para nabi dan sahabat ini nggak boleh ambil video waktu masuk gitu, nggak boleh. Jadi hanya boleh dinikmati dengan mata saja pada saat itu. Dan tentu saja saya juga ke Grand Bazaar. Nah, Grand Bazaar ini market ya, pasar. Ya, dia menyediakan segala jenis produk mulai dari tekstil hingga barang antik dan juga udah menjadi tempat tujuan berbelanja selama berabad-abad. Buat yang mau beli oleh-oleh tuh di sini banyak yang bisa bahasa Indo loh di sini. Karena banyak banget orang Indo ke sini gitu. Nah, itu beberapa tempat-tempat turis yang saya datangi di Istanbul. Tentunya nggak semuanya bisa saya datangin karena memang waktunya mepet juga kan. Kita setiap malam itu harus balik karena mamanya Kerime itu masak. Jadi kita nggak bisa makan di luar gitu. Nah, kalau untuk makanan, siapa sih yang nggak kenal makanan Turki? Semua orang Indonesia pasti kenal, apalagi kebab Turki gitu ya. Nah, kebab Turki ini kan yang paling terkenal nih. Meskipun sebenarnya nggak hanya negara Turki yang punya kebab, tapi entah kenapa di Indo dikenalnya kebab Turki gitu ya. Nah, untuk makanan beratnya, di Turki, saya benar-benar setuju kalau memang nggak ada yang bisa ngalahin kebab di Istanbul ya. Makanan-makanan berat Turki itu enak-enak ya. Selain kebab tentunya mereka punya kayak pide dan, lahmacun ya, itu pizzanya orang Turki. Nah, juga ada kofte, itu saya juga nyobain dan itu enak. Nah, ini bener enak sih gitu. Nah, saya suka. Cuma waktu itu ketika itu saya yang nggak suka itu adalah makanan-makanan manisnya, sahabat disko. Contohnya ya, baklava. Ini banyak sebenarnya orang yang pasti nggak setuju dengan saya ya, tapi waktu itu saya nggak suka karena manis banget. Ini saya pergi ke toko baklava yang paling terkenal dan itu yang tertua di Istanbul dan saya tuh nggak bisa ngabisin satu aja karena manis banget. Itu kayak gula gitu, kayak makan gula. Terus juga ada Turkish Delight. Nah, ini tuh juga manis banget. Sebenarnya saya sedikit kaget karena sewaktu saya di
atas pesawat, itu saya dikasih Turkish Delight dan itu enak. Nggak semanis yang aslinya, tapi ketika Kerime beli gitu ya, dibeliin sama Kerime di pasar padahal ya, which is itu harusnya lebih lokal ya gitu. Tapi itu manis banget, nggak seperti yang saya makan di pesawat. Ada juga satu lagi yang saya coba Halkatat Lisi, dan saya nggak tahu apakah itu benar ya penyebutannya. Ini kayaknya kayak seperti roti berbentuk cincin gitu, dan ini juga manis banget gitu ya. Saya ngeliat itu di jalanan, kayaknya enak banget gitu ya. Ternyata manis, ini juga saya nggak bisa ngabisin. Saya sempat tanya ke Kerim ya, kenapa sih makanan-makanan manisnya itu manisnya tuh kebangetan menurut saya, kenapa kayak gitu kan? Terus dia jawab begini, di Istanbul tuh di Turki ya, di Turki tuh ada pepatah yang bilang gini, eat sweet and have a sweet talk. Atau kalau ditranslate makannya manis dan obrolannya juga manis gitu. Tapi sahabat Disko, itu kan waktu saya lagi kuliah di Rusia ya, dimana waktu itu tingkat kemanisan lidah saya tuh memang berkurang karena Rusia tuh nggak begitu manis ya, bahkan nggak ada rasa gitu. Jadi mungkin kalau sekarang saya balik lagi, lidah saya mungkin bisa menerima sedikit ya daripada yang dulu gitu. Nah, tapi memang makanan manisnya tuh wah, nggak bisa sih saya kalau di Turki itu. Nah, kalau ngobrolin orang-orangnya, yang saya rasakan pada saat di sana adalah kehangatan. Karena mungkin saya tinggal bersama keluarga Turki dan juga saya bisa merasakan bagaimana sih eh, keseharian mereka, bagaimana kehangatan keluarga mereka gitu ya. Mereka sangat welcome juga kepada saya. Sampai saya pun diajakin hanya sebentar sih ke acara kumpul keluarga mereka gitu, disambut sama kakeknya dan banyak yang takjub gitu ngelihat saya. Mungkin belum pernah ada orang asing ya yang datang ke rumah mereka, dan saya kan kecil-kecil gimana gitu ya orang Asia, jadi di mereka mungkin terlihat kayak anak kecil lucu-lucu gitu. Dan kalau berbicara mengenai cowok, ini pasti udah banyak yang tahu juga sih ya, cowok Turki itu emang cakep banget sih. Ini karena memang saya suka ras-ras yang seperti itu ya, mohon maaf jadi ini sedikit bias. Tapi memang cakep sih ya. Oke. Nah ya, di luar dari kontranya banyak juga, tapi saya nggak akan ngebahas itu di sini. Oke. Oke, sahabat Disko, itu tadi cerita mengenai trip saya ke Turki. Sangat berkesan bagi saya karena saya mendapatkan keluarga baru di sana. Jadi nggak hanya sekedar pengalaman ya, tapi ada keluarga baru yang saya dapatkan di sana. Mudah-mudahan buat sahabat Disko yang belum pernah ke sana dan mau ke sana dalam waktu dekat dilancarkan ya. Oke, sampai jumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast. Bye-bye.